Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Oke guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya dan senantiasa diberikan kebahagiaan, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Oke. Di kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan supportnya ya, baik itu dengan menekan tombol like, share, juga subscribe-nya tentunya. Setelah meninggalkan komen, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kemudahan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan buat yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk di-subscribe. Dan saya juga doakan Anda, mudah-mudahan Anda juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Oke guys, di seri sampilian kali ini ya, di konten video kali ini saya membuat sebuah analisa teknikal saham ya. Di seri sampilian seperti biasa kita akan menganalisa sebuah saham dengan metode teknikal ya, analisa teknikal di sini dengan estimasi waktu dari tanggal 11 sampai 18 November 2021. Oke, adapun saham-saham yang akan kita analisa nantinya adalah saham Astra Indonesia Internasional atau ASI, ada Waskita, ada Wika, ada PTPP, ada ADI, ada Tebik, Tins, dan juga Akra tentunya. Dan tentunya konten ini adalah disclaimer on, artinya setiap keputusan merupakan menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri, dalam hal ini ya si trader ataupun investor itu sendiri ya guys. Dan pastinya ini bukan sebuah instruksi harus membeli, menjual, ataupun menahan sebuah varian produk investasi. Tapi harapannya konten video ini bisa memberikan cakrawala atau second opinion ya, membuka pandangan teman-teman bahwasanya wah ada informasi baru nih, ada informasi lain nih. Nantinya harapannya seperti itu aja sih gitu. Oke, dan juga konten ini juga tersedia di podcast My Pod Story ya. Ada di Spotify juga dan beberapa podcast lainnya ya, media podcast lainnya. Dan konten ini saya buat di tanggal 10 November 2021. Oke, langsung saja kita masuk ke analisa teknikal saham ini ya di seri saham pilihan. Kita mulai dari Astra Internasional Tbk. Oke guys, ASII ya, biasanya di sini kita juga punya ASII atau ASI atau yang bilang juga Astra Internasional. Seperti biasa kita menggunakan beberapa indikator ya. Sebenarnya sih kalau ngomong teknikal itu kembali lagi itu sesuai selera yang masing-masing gitu. Tapi kalau saya pribadi saya biasanya menggunakan indikator-indikator ini gitu, seperti moving average, MA1 parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20 ya kan. Juga saya menggunakan Fibonacci untuk memperkirakan atau mengestimasikan range-nya juga. Saya juga menggunakan stokastik juga ya kan. Dan stokastik ini sorry guys, ini saya ganti dulu ya, ini bukan 1033. Bisa aja sih teman-teman kalau mau menggunakan 1033 no problem sih sebenarnya sih. Kembali lagi itu sesuai dengan selera ya, bisa 513, 533, 1033, 1013, 1433 atau 1413. Ini ya semua tergantung seleranya teman-teman aja sih gitu. Ya kan, MACD juga begitu, saya nggak berubah parameter ya. Kalau settingan awalnya sih stokastik tadi itu memang 1413, tapi teman-teman bisa men-setting kalau pakai platform RHB Trustmart ya atau RHB Trustmart itu bisa di-setting di sini. Ada logo ini ya, logo semacam jeruji atau apa gitu, setting di sini nanti keluar. Nanti bisa teman-teman edit aja di situ sesuai selera teman-teman sendiri. Ada juga CCI dengan parameter 10, nanti kita akan kombinasikan juga dengan parameter 20, parameter 30 juga. Oke, kita mulai. Saham Astra Internasional Tbk. Oke. Kita mulai dari CCI. CCI-nya sih. Jadi CCI itu harus 0 sampai 100 dengan posisi garis itu ke atas, mengarah ke atas gitu. Kalau garisnya mengarah ke bawah meskipun dari area 0 sampai 100 itu berarti dia menunjukkan sinyal penurunan atau koreksi gitu. Oke. Kalau lebih gawat lagi kalau sampai dia nukik ke bawah dan itu berada di area 0 sampai minus 100 itu bearish gitu. Tapi kalau ini kita boleh sebut ini sebagai bullish atau strong bullish guys itu. Hanya saja kita batasannya sampai 100 ya guys. Dan CCI parameter 10 ini dari Astra ini kan sudah 105-an lebih lah ya 105-an lah gitu. 100 lebih sekian gitu. Ini sudah termasuk overbought sebenarnya. Jadi sangat rawan untuk terjadi koreksi. Hanya saja
sejauh ini trennya masih terjaga. Kita akan membuktikan nanti mengkomparasikan dengan parameter berikutnya yaitu parameter 20 ya di sini ya guys. Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan ya parameter 20 ini masih di atas 0. Artinya ini kan rentang waktunya agak lama nih gitu. Kalau yang tadi 10 itu ya paling untuk sehari, 2 hari, 3 harian gitu. Kalau ini kan bisa untuk 3 hari sampai 5 hari yang akan datang gitu. Parameter 20 ini estimasinya seperti itulah kurang lebihnya. Jadi teman-teman dengan parameter 20 ini CCI-nya masih terjaga nih uptrend yang mudah-mudahan nanti sepekan ke depan ini dengan periode waktu analisis kita mudah-mudahan masih bisa terjaga dan trennya untuk parameter 30 CCI juga masih bullish ya gitu. Harapan saya nanti bisa di atas 50 jadi bisa strong bullish lagi itu. Jadi trennya untuk jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan indikator CCI ini saham Astra ini masih menunjukkan sinyal penguatan. Oke, kita lanjutkan lagi ke indikator berikutnya yaitu MACD. MACD juga ini sudah mulai mengarah ke atas ya guys. Jadi ini ada peluang dia mau uptrend, bukan ada peluang sih tapi sudah uptrend sih sebenarnya sih kalau kita lihat garis warna birunya ini. Dan harapan saya adalah garis warna biru ini nanti akan memotong garis warna merah ke atas sehingga akan membentuk pola yang namanya golden cross. Nah, itu peluangnya itu berarti apa? Sinyalnya adalah strong bullish atau bullish lah di situ. Oke. Kalau garis warna biru memotong garis warna merah ke bawah seperti ini namanya dead cross, artinya dia akan masuk ke fase bearish gitu. Jadi kita harus hindari. Nah, kalau ini kan dia harapan kita sih estimasinya saya sih mudah-mudahan ini bisa golden cross nantinya dalam beberapa hari ke depan ya sehingga nanti tren naiknya masih terjaga dan juga berada di fase strong bullish nantinya. Harapannya kita lihat aja sentimen apa nanti di saham ini gitu. Karena kita kan ini kan analisanya hanya yang berdasarkan teknikal saja untuk saham Astra International Tbk. Untuk stokastik sudah garis warna biru udah berada di area overbought, tapi garis warna merah masih berada di area oversold ya masih murah gitu. Jadi mungkin ada peluang penguatan, hanya saja ini agak sedikit rawan. Kalau suatu waktu bisa saja terjadi koreksi karena profit taking dan itu hal yang wajar gitu. Kenapa ya yang namanya saham kalau semisal terjadi koreksi atau profit taking itu hal-hal wajar. Tinggal nanti kita kapan kita harus keluar dan kalau bagi seorang trader itu kapan dan di mana kita bisa buyback lagi. Tapi kalau bagi seorang yang swing trading kan swing sih atau position trading atau long term investment kalau kita lihat tadi kan dengan parameter 20, parameter 30 kita masih menunjukkan sinyal penguatan. Jadi masih oke lah untuk kita koleksi gitu. Tapi disclaimer on ya barusan. Dan di sini kita akan coba masuk ke MACD, bukan MACD, sorry. Ke indikator candlestick-nya ya di sini ya. Di sini bisa teman-teman perhatikan juga dengan indikator candlestick ya di sini. Saya juga menggunakan moving average tadi seperti yang saya sebutkan dan juga untuk membaca range pergerakan harganya atau perkiraan harganya saya menggunakan indikator Fibonacci guys di situ. Oke. Dan sini ada apa? Enggak kita bisa membaca arah pergerakannya lah gitu. Dan sini sebenarnya sudah ada ya di sisi sini tuh udah ada range harganya nih ada guys di sini. Jadi mulai 5.756 ini ada gitu. Tapi saya tambahkan sini supaya mudah aja bagi kita membacanya karena kan ini kan ada di kalau nantinya ini terkena candlenya kan juga nggak begitu kelihatan gitu. Oke, di sini kita coba di sini ya estimasinya untuk saham Astra ini range-nya seenggaknya untuk supportnya ini berada di level harga 5.962,57 sampai di level resisten terdekatnya yaitu 6.173,79 dan saat ini saham ini ditutup di area resistennya yaitu 6.175. Jadi kalau nantinya kuat saham ini masih kuat nih kata di area range inilah gitu area 6.000 sampai 6.175 atau 6.200 maka saham ini masih memiliki peluang penguatan sampai ke level harga 6.438 gitu. Dan kalaupun besok misalnya atau lusa terjadi koreksi atau nanti dalam perjalanan menuju tanggal 18 November nanti itu jadi koreksi itu hal yang wajar sebenarnya. Ya, hal yang wajar gitu. Yang penting adalah jangan sampai saham ini tembus sampai di bawah 5.900 nanti dia breakdown, jangan sampai dia tembus lagi ke level berikutnya 5.751. Karena gini maksudnya. Kalau misal dia nggak kuat di level harga 5.962 ini, maka tidak menutup kemungkinan saham ini akan melanjutkan pelemahan sampai ke level harga 5.751. Nah, ini kita harus batasi resiko di sini di area 5.900 ini ya guys.
Jadi kita harus batasi. Tapi kalau yang mau agak sedikit masih optimis, misalnya saya sih masih optimis gitu, silakan aja, bebas aja teman-teman mau buyback lagi, misalnya udah profit taking mau buyback lagi, is okay, atau menambah posisi lagi, misalnya dia dikoreksi di harga ini tadi tuh hal yang wajar gitu. Nah, tapi kita harus hati-hati kalau misalnya dia nggak kuat di level harga 5.751,36, bisa saja nanti dia melemah sampai ke level harga 5.400-an ini guys. Oke, itu untuk saham Astra. Lanjut kita ke saham Waskita Karya. Sebenarnya konstruksi sih sudah mulai ada tanda-tanda ya, sinyal-sinyal penguatan gitu ya di sektor konstruksi. Hanya saja nanti kita coba ngecek rasionya, mungkin next di seri bincang saham, mungkin di sini nanti kita bisa coba untuk kupas lah gitu. Oke, untuk Waskita Karya di sini ya guys. Kita ini BUMN punya ya. Kita coba dari sisi I-nya dulu. Parameter 10 di sini juga masih menunjukkan sinyal bullish ya. Dia berada di area 69-an, masih bullish. Kita coba cek parameter 20-nya gimana. Oke, parameter 20 ini masih technical rebound. Artinya saham ini masih technical rebound gitu. Jadi trennya sih ini juga masih sideways gitu guys. Jadi mungkin ini volatilitasnya agak-agak tinggi gitu. Jadi ketika terjadi koreksi itu nanti bisa sedikit lebih dalam gitu. Tapi kalau untuk shocknya biasanya untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek sih saham ini menarik. Kenapa? Karena saya katakan bahasanya ini untuk shortnya, untuk jangka pendeknya ini bisa bullish gitu, oke? Tapi kita akan buktikan lagi nanti di indikator berikutnya yaitu MACD. MACD di sini, nah ini guys, ini sudah agak berkurang tekanan turunnya ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa sideways sehingga nanti bisa golden cross. Garis warna birunya ini mengarah ke atas memotong garis warna merah sehingga nanti golden cross itu, oke? Itu untuk MACD. Untuk stokastik gimana nih? Nah, untuk stokastik ini ternyata masih berada di area oversold ya, masih jenuh jual di sini sebenarnya gitu, masih tergolong murah. Seperti itu guys. Jadi memang saham ini masih murah lah kalau dari sisi teknikal ini tadi ya. Yang penting kita harus hati-hati kalau udah berada di area 70 sampai 75% ke atas itu kita harus hati-hati. Nah, itu masuk ke area overbought gitu. Sejauh ini masih oke lah gitu. Oke, yang patut kita waspadai bahwasannya posisi candle ini berada di bawah garis MA3-nya guys gitu. Ini harus kita hati-hati. Artinya apa? Saham ini sebenarnya secara trennya itu belum mengkonfirmasi dia masih uptrend. Dan itu dikonfirmasi tadi ya di sisi I tadi ya. Dengan parameter 20 tadi teman-teman perhatikan dia masih di technical rebound aja gitu. Nah, di sini seandainya candlenya ini nanti dia berada di atas MA3, maka itu ada peluang dia mulai uptrendnya gitu guys. Oke. Jadi itulah kurang lebihnya, ini garis MA3-nya ini di warna biru ya guys di sini. Dan buat teman-teman hanya saja sini ada sinyal MA1 memotong garis warna merah MA2 gitu. Jadi ini golden cross untuk MA1 dan MA2-nya. Mudah-mudahan kuat bertahan. Setidaknya range-nya Waskita ini harus kuat di level harga 883,26 sehingga nanti ada penguatan sampai ke harga 1000 guys. Wow, sangat luar biasa sekali ya saham ini nanti kalau memang menguat ya, dia paling enggak ke harga 1000 gitu. Masih nguat lagi bisa aja gitu ya menuju ke level harga 1087,3. Bahkan bukan tidak menutup kemungkinan nantinya mungkin ada windows dressing sehingga saham ini bisa ke level harga 1171,73. Ya harapannya mungkin nanti di windows dressing ya nanti ada sentimen di situlah gitu. Hanya saja windows dressing itu kan di kisaran Desember dan Januari nantinya. Tapi ya siapa tahu nanti ada sentimen lain nantinya sehingga mendukung saham ini sampai ke level harga 1000 tadi. Ya, semoga saja itu terrealisasi. Kita lanjut ke saham Wika atau Wijaya Karya Persero. Oke, kita cek CCI ini sudah mulai agak melandai ya. Memang masih di atas cuman ini agak melandai. Kita coba konfirmasi lagi dengan parameter 20-nya. Kita coba dengan parameter 20 di sini. Oh, parameter 20 ini udah berada di atas 0 ya. Ini meskipun tipis ya di kisaran 9. Artinya sudah mulai bullish ya di situ. Ini juga masih terjaga. Jadi memang saham Wika ini sangat menarik guys gitu. Cuman kalau dari sisi parameter 10 ini sangat rawan sekali terjadi koreksi itu. Nah, ini kita harus hati-hati di sini. MACD sudah mulai dengan ke atas ya garis warna birunya. Jadi ada peluang dia mau golden cross di sini. Ya mudah-mudahan nanti dalam beberapa hari ke depan ini bisa golden cross ya. Sehingga saham ini masih terjaga kenaikannya. Ya kan? Dan ini juga masih belum overbought. Artinya dia masih ada peluang untuk menguat lagi untuk
Wika berdasarkan analisis indikator stokastik ya gitu. Masih oke lah gitu. Oke, kita coba range-nya untuk saham Wika atau Wijaya Karya itu yaitu di level harga saat ini dia di area resistennya ya. Di level harga 1210,36 sampai 1326,77. Semisal besok itu break high lagi dan kuat di level harga 1300-an, maka tidak untuk kemungkinan saham ini akan melanjutkan penguatan sampai ke level harga 1432,59 gitu. Dan mudah-mudahan nanti terjadi golden cross kuat juga di level harga 1400 tadi bisa ke level harga 1566,63 gitu. Tapi kita harus waspada misal nanti ini sampai terkoreksi ya, misalnya nanti ada terkoreksi, yang penting misal dia nanti tembus ke bawah atau breakdown 1210 itu dia tidak menutup kemungkinan akan menuju ke level harga 1058,68 guys gitu. Ini untuk saham Wika ya. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya PTPP. Ini masih konstruksi mirip banget sama Wika sih, cuman ya nggak banget sih. Kalau Wika tadi kan agak melandai tuh dengan parameter 10-nya CCI-nya tuh. Jadi masih bisa aja dia menguat gitu. Hanya untuk jangka pendeknya mungkin sangat rawan profit taking lah koreksinya. Dan itu hal yang wajar gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini CCI parameter 20 itu masih menunjukkan sinyal penguatan ya, bullish ya. Itu di level 10 ya, parameter 20. Sisanya berada di area 10 dengan parameter 30-nya juga ini masih menunjukkan sinyal penguatan yaitu di area 58 ya, kisaran situ. Jadi saham PTPP termasuk Wika tadi ya itu masih berada di fase bullishnya. Kalaupun terjadi koreksi itu hal yang wajar karena itu sifatnya profit taking ya. Kalau berdasarkan teknikal tadi ya gitu, indikator tadi. MACD juga garis warna biru ini sudah mulai dengan ke atas mau memotong garis warna merah, ada peluang memotong garis warna merah ke atas sehingga nanti mudah-mudahan akan terjadi pola golden cross. Untuk stokastik sudah nggak bisa dibilang juga ini sudah overbought ya, tapi udah beda tipis. Memang rawan profit taking tapi masih ada peluang lah, pendek ini masih ada, masih oke lah gitu. Oke, kita lanjut untuk range-nya saham PTPP atau PP Persero di sini. Dia di level mulai dari level harga 1159,08 sampai 1263,80. Ini area resistennya guys, karena saham ini kan ditutup di level harga 1270 gitu. Jadi ini area resistennya. Semisal nanti dalam beberapa hari ke depan ini kuat masih enggak, meskipun katakanlah terjadi profit taking gitu ya, paling nggak dia kuat di level harga 1159 ini atau 1159 ini gitu. Dan itu hal yang wajar gitu karena saham ini mungkin nanti akan ada profit taking, itu hal yang wajar. Tapi sejauh ini bisa saja saham ini nanti cenderung menguat lagi ya karena dia ditutup di level area resistnya. Misal besok kuat nih, bisa aja dia nanti menuju ke level harga berikutnya yaitu di area harga 1371,69 guys, seperti itu. Masih kuat lagi bisa aja dia ke level harga 1498,62 atau katakanlah 1500 targetnya gitu. Tapi apakah itu akan tercapai dalam beberapa hari ke depan ya siapa yang tahu. Kita harus nunggu sentimennya aja nanti. Bisa dari laporan keuangan atau sentimen dalam proyek ini ya yang sudah mulai jalan ya gitu. Karena mungkin kejar target akhir tahun gitu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, ada Adikarya Persero di situ. Dari Karya Persero di sini masih menunjukkan sinyal penguatan sih, cuman memang udah masuk area overbought, kita harus hati-hati Adikarya karena mungkin ada profit taking gitu. Meskipun sifatnya itu hanya short aja, hanya pendek aja gitu. Sama parameter 20 ini sudah berada di area bullish ya sini ya, bahkan dia mau strong bullish gitu. Tapi karena masih di kisaran 42 jadi masih bullish lah. Nah, ini untuk parameter 30 masih strong bullish. Oke, ini masih menarik untuk saham Adikarya berdasarkan indikator CCI. Oke. Kita lanjutkan. Sama mirip-mirip ya. Adikarya juga dengan konstruksi lainnya ini sudah mau ada peluang dia mau golden cross ya. Garis warna merahnya itu mau memotong garis warna merah. Garis warna birunya tuh mau memotong garis warna merahnya ke atas gitu. Stokastik ini, nah ini yang harus kita waspadai.
Karena stokastiknya ini udah jenuh beli atau udah overbought, ini kita harus hati-hati, bisa aja nanti terjadi koreksi gitu. Kita harus hati-hati di sini guys. Dan di sini juga kita coba range-nya ya, kita coba baca range-nya di sini. Range dari saham Adikarya ini ternyata dia udah ditutup di atas resistennya ya. Kan dia di area resistnya itu, sorry sebentar. Resisten dari Adikarya itu kan sebenarnya di level harga 1104 nih. Dan saat ini, hari ini, tanggal 10 November, saham Adikarya ini ditutup di level harga 1140 gitu. Ya mudah-mudahan kuat aja di level harga 1100 sehingga nanti ada peluang penguatan sampai 1206 ya gitu. Dan kalau masih bisa break lagi harga atasnya, ya bisa aja menguat sampai ke 1373,42. Tapi semisal nantinya terjadi koreksi dan nggak kuat lah di level harga 1100, ya paling nggak dia ada peluang melemah sampai ke 1021,10 gitu. Tapi kalau selama dia terjadi koreksi dia masih kuat di area 1100 ini guys, dia masih ada peluang penguatan, rebound mungkin nanti bisa ke level harga 1200. Seperti itu kurang lebihnya, oke. Itu saham Adikarya. Lanjut kita ke saham TBIC atau Tower Bersama Infrastruktur. Ini menarik karena ini sudah strong bullish ya, CCI parameter 10. Oke, kita coba cek parameter 20-nya bagaimana. Sama sudah bullish ya di sini ya, parameter 20. CCI-nya hanya saja parameter 30 ini masih di kisaran area 0, artinya masih sideways gitu. Kalau untuk jangka panjangnya sih gitu. MACD juga demikian, sudah golden cross ya. Ini per hari, ini per kemarin sudah golden cross ini sebenarnya. Oke, kita tinggal kita lihat apakah ini kuat ya. Stokastik ini sudah mendekati area overbought ya. Oke, kita coba cek di sini guys. Ini cenderungnya sih turun ya ini ya. Trennya. Kecuali nanti dia kuat besok misalnya, ini kan di area resistnya tuh di 2900 tuh ya kan. Break misalnya dan kuat di harga 2900, maka nggak nutup kemungkinan nanti dia akan menuju ke level harga 3111,69 guys gitu. Tapi kalaupun nanti terjadi koreksi, dia harus kuat di level harga 2741,62 sehingga nanti ada peluang rebound, teknikal rebound berbalik arah ke 2900 lagi, bahkan bisa saja ke level harga 3111 tadi ya. Kalau ini bisa break ini, nanti dari 3000-nya break, nanti bisa aja dia ke level harga berikutnya yaitu di level harga 3365,73 atau 3400-an lah gitu targetnya. Tapi kalau misalnya nggak kuat, break di strong supportnya ya di 2741,62 tuh, bisa aja dia nanti melemah sampai ke level harga 2566,32 guys di situ. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu TINS ya. Saham TINS ini bukan sama sih, tapi mirip dengan TBIC ya tadi ya. Timah Nusantara ini Timah TBK sorry atau TINS ya. Parameter 10 ini sudah bullish ya guys di sini ya. Dia udah berada di area 50-an. Ini strong bullish sebenarnya sih. Menarik saham TINS ini. Kita perhatikan aja nanti beberapa hari ke depan ya guys. Kita coba perhatikan aja lah. Oke, parameter 20-nya ini masih teknikal rebound sebenarnya. Ini kita harus hati-hati nih. Malah ini garisnya nih mengarah ke bawah nih parameter 30 CCI. Oke, berarti ini karena sentimen. Jadi kita harus perhatikan sentimennya. Kalau timah ya kita harus perhatikan harga tembaga, harga timah dunia ya kan. Kita harus perhatikan harga emas juga. Kita harus perhatikan itu. MACD sudah mulai nggak ke atas, garis warna biru mengarah ke atas ya, sehingga nanti ada mudah-mudahan bertahan sehingga nanti ada peluang dia mau memotong garis warna merah ke atas sehingga nanti bisa saja terjadi golden cross guys gitu. Stokastik masih murah, bukan berarti murahan ya, tapi ini sudah di atas overshot juga. Paling nggak sudah masih relevan lah kalau mau dikoleksi. Tapi sekali lagi nih kita harus hati-hati karena ini shock banget ya. Kita harus perhatikan sentimennya juga. Oke, stokastik. Nah di sini ini kan dia harus kuat nih. Mudah-mudahan besok atau lusa lah, tanggal 11 atau sampai tanggal 13 November nanti. 11 atau 12 November nanti ini saham bisa kuat di level harga 1563,30 atau 1600. Dia kuat di atas harga itu sehingga nanti dia bisa
menuju level harga berikutnya, yaitu di level harga 1751,36 guys gitu. Kalau dia nanti bisa ke area harga ini benar-benar luar biasa nih saham gitu. Tapi kita harus perhatikan sentimennya sekali lagi, karena saham seperti ini kan itu karena sentimen aja gitu. Oke, jadi paling enggak target terdekatnya itu di 1751,36 apabila tren naiknya masih terjaga. Oke. Akra. Akra Corporindo ya guys. AKR Corporindo di sini. Sudah overbought sih kalau CCI-nya ya, parameter 10-nya ya. Kita coba parameter 20. Ini technical rebound. Nah, ini kita harus hati-hati nih. kalau sudut pandangnya CCI ya. Tapi kalau untuk jangka panjang masih menarik dia. Jangka pendek ini sangat rawan profit taking. Nah, tapi ininya MACD-nya mungkin kalaupun besok terjadi koreksi karena profit taking, mungkin nanti ketika ada rebound kita bisa saja sih, misalnya teman-teman mau masuk ya, disclaimer on ya guys. Saja nanti ada peluang nih mau golden cross nih gitu. Stokastik juga masih aman lah, masih relevan ya stokastik. Kita coba di sini. Kita coba di sini. Untuk range-nya, ini kan sekarang saham ini berada di area resistennya ya, di level harga 4.435 ya. Tapi meskipun dia ditutup di level harga, ditutupnya di level harga 4.410 ya. Tapi ini masih mudah-mudahan besok kuat sehingga bisa break ke 4.435 break, sehingga nanti ada peluang sampai ke 4.770 gitu. Kalau dia dikoreksi, seenggaknya dia harus kuat di level harga 4.090,25. Kalau nanti nggak kuat, dia bisa aja melemah sampai ke 3.620,62. Tapi sih kalau dari MACD-nya tadi sih dan parameter 30 sih paling nggak dikuat lah di 4.090 ini gitu. Dan nanti bisa break, mudah-mudahan bisa break juga sehingga bisa nanti ke 4.770 ya kan. Seperti itu. Dan siapa tahu nanti ada sentimen juga bisa ke level harga 5.168,4 seperti itu guys. Oke. Itu saja analisa teknikal saham dari seri saham pilihan di periode tanggal 11 November sampai tanggal 18 November 2021 ya kan. Estimasinya bisa saja nanti gerakan saham ini dari targetnya itu bisa saja dalam sepekan ini, atau bisa juga lebih dari tanggal 18, bisa juga kurang dari tanggal 18 gitu. Tapi intinya kita bisa memberikan trennya seperti ini, gambarannya kurang lebihnya. Dan terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sekali lagi ini disclaimer on ya. Jadi ini bukan sebuah instruksi membeli, menjual atau menahan varian produk investasi. Dan saya juga sampaikan terima kasih sudah memberikan dukungannya. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe-nya juga, serta nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten video di channel YouTube Maulana Nur Sobri. Dan pastinya tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, ya kan, patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini cepat selesai sehingga pasar kembali bergairah guys. Seperti itu. Dan itu aja sih. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.